Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dunia, kenikmatan Islam, kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa, dan yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita suatu motivasi yang besar dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nahwan Al-Ansor dengan NIM 2114-10133. Saya dari Universitas Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen saya sendiri Sanawi SAG MA. Mata kuliah di video kali ini MSI Metode Studi Islam. Saya akan berpresentasi mengenai metode memahami Islam. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang metode memahami Islam. Baik, kita akan terlebih dahulu masuk atau rangkum terlebih dahulu tentang metode. Apa yang dimaksud dengan metode? Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metodologi adalah ilmu yang mengkaji tentang metode. Jadi metodologi dan metode itu hampir menyamai. Kembali kita ke pembahasan, yakni tentang pentingnya sebuah metodologi. Faktor yang mempengaruhi paham agama itu ada dua. Yang pertama adalah pendalaman para misioneri dalam memahami agamanya. Dan yang kedua adalah keterampilan dan menyajikan agama yang dipahami oleh para misioneri kepada masyarakat. Pembahasan kedua adalah metodologi kajian, sumber, disiplin, dan dimensi. Jadi tujuan diturunkan syariah Islam atau maqsid al-syariah, yang pertama adalah menjaga agama, dan yang kedua adalah menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal, dan yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima adalah menjaga harta. Kita ketahui dahulu yakni tentang kaidah fikih. Qawaid al-khams yang mutlak harus dikuasai. Yang pertama al-umuru bimaqsidiha, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bi'al-syid, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-mashkatu tajlibu al-tashyir, kesukaran itu menarik kemudahan. Ad-daru yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan. Metode disiplin ilmu dan kajian isi. Di Indonesia dikenal bahwa ajaran Islam terdiri atas 3, yaitu akidah, yaitu dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Dan yang kedua, syariah. Apa yang dimaksud dengan syariah? Yaitu dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Dan yang ketiga, akhlak. Apa yang dimaksud akhlak? Yakni akhlak yaitu dimensi Islam yang membicarakan baik buruknya suatu perbuatan secara parsial maupun komparatif. Kita akan lanjut ke metode kajian teks secara integral. Pengkajian Al-Quran harus dilaksanakan secara integral dan tidak parsial, serta berkaitan dengan hal-hal yang berupa sebab, syarat, penghalang, penjabaran, pengecualian, pembahasan, dan penambahan. Oke, metode kajian sejarah Islam
Ajaran Islam bersifat normatif. Namun, tidak semua aturan normatif itu dapat diakutalisikan dan dioperasionalkan secara praktis. Untuk sampai pada terapan praktis, kadang perlu proses pengkajian yang ditopeng oleh berbagai aspek kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan kajian sejarah. Kajian sejarah melengkapi kajian teks dan diarahkan untuk mengungkapkan konteks tatkala ditemukan sebuah teks yang muncul di latar belakangi kondisi tertentu. Metode kajian fenomena alam. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengangkat fenomena alam yang dapat dipahami dengan kajian kealamannya. Pemahaman terhadap alam memberikan bimbingan dari Al-Quran, dan pemahaman Al-Quran memerlukan informasi dari alam. Jika Al-Quran dipahami dengan lurus dan alam dikaji dengan objektif, maka akan menghasilkan kebenaran. Metode kajian dimensi Islam menerangkan pentingnya pemahaman Islam atas 3 pokok ajaran, yaitu mengimani keesaan Allah, membentuk masyarakat yang adil, dan mengimani hidup sesudah mati. Menurutnya, Islam yang benar hanya dapat dipahami melalui pengkajian konteks secara Islam atau sejarah Islam. Menurut Ali, syariat Islam adalah agama yang universal, humanistik, inovatif, kreatif, dan memberikan bimbingan ilahiyah bagi muslim dan umat manusia. Metode tipologi memiliki 2 ciri penting. Yang pertama adalah mengidentifikasi 5 aspek agama, dan yang kedua membandingkan kelima aspek tersebut dengan aspek agama lain. Oke, ini 5 aspek agama. Yang pertama adalah Tuhan dari masing-masing agama, dan yang kedua Rasul atau Nabi dari masing-masing agama. Yang ketiga kitab suci dari masing-masing agama, dan yang keempat situasi kemunculan Nabi dari tiap-tiap agama, dan yang kelima individu pilihan yang dilahirkan dari setiap agama. Oke. Menurut metode tipologi, untuk dapat mengetahui lebih luas tentang Islam, ada 5 langkah. Nah, 5 langkah itu apa? Yang pertama, kita harus memahami Allah, tema-tema tentang keesaan dan keadilannya. Dan yang kedua, memahami Islam dengan mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga, memahami Islam dengan mempelajari pribadi Muhammad bin Abdullah. Yang keempat, kita harus meneliti suasana dan situasi di mana Nabi Muhammad bangkit. Dan yang terakhir, memahami Islam dengan mempelajari kader-kader Nabi terkemuka. Metode pembelajaran Islam tidak hanya pada kajian teks dan mempertontonkan keindahan konsep Islam sebatas wacana, melainkan harus mencangkup pembinaan penalaran, penanggungan, penghayatan, dan pengamalan. Metode pembinaan penalaran diarahkan untuk mengembangkan wawasan dan cara pandang. Pembinaan terhadap ini harus mampu sampai tahap yakin secara nalar atau logika. Metode penerangan dan penghayatan pembelajaran tahap ini harus mampu mengantarkan kesadaran bertemu dengan makna esensi atau tujuan tertinggi. Pembelajaran ini tidak boleh berhenti sekedar transfer informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan sehingga mampu mempertemukan hati dengan sesuatu yang sesungguhnya lebih agung dari ilmu itu sendiri. Adapun metode pengamalan, pembelajaran Islam harus mampu mendorong amal, karena itu perlu disertai dengan program-program amal yang diarahkan untuk pembinaan dan pembiasaan. Mungkin video dari Muhammad Al-Ansor sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang melenceng atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Undur makola wala tangdur mankola. Syukron toib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.